Sepanjang tahun 2023, kerap kali terdengar anak-anak para pejabat di Indonesia yang terjerat kasus hingga berbuntut menyeret orang tua mereka ke jalur hukum. Dirangkum dari Tribunnews.com berikut daftar anak-anak pejabat problematik tersebut. Pertama yang paling menghebohkan Indonesia adalah sosok Mario Dandi Satrio. Mario Dandi terlibat kasus hukum dan menjadi terpidana kasus penganiayaan pada David, anak pengurus GP Ansor. Ia adalah putra mantan pejabat di Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo. Saat itu, Rafael Alun Trisambodo masih menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Mario diduga melakukan penganiayaan pada Senin 20 Februari 2023 sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hingga D mengalami koma selama 2 hari di Kompleks Grand Permata Cluster Boulevard, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Buntut aksi arogan Mario, keuangan tak wajar keluarganya pun dikuliti, lalu sang ayah dituntut 14 tahun penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Sebagai informasi, pada 30 Agustus lalu dalam dakwaan, tim jaksa KPK memaparkan seluruh dugaan perbuatan pidana Rafael. Dalam kasus saat ini, KPK menduga Rafael menerima gratifikasi sebesar 16,6 miliar rupiah dan dugaan pencucian uang sebesar 94,6 miliar rupiah dengan total nilai korupsi mencapai 111,2 miliar rupiah. Kedua, ada kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak polisi kepada mahasiswa di Medan yang bermula gegara perempuan. Kasus ini dilakukan sosok Aditya Hasibuan, putra AKBP Akhiruddin Hasibuan, Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Aditya dan sang ayah melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada 11 Desember 2022. Selain dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, AKBP Akhiruddin Hasibuan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus pembiaran terjadinya penganiayaan. Akhiruddin yang sebelumnya divonis 6 bulan penjara di Pengadilan Negeri Medan, kini hukumannya diperberat menjadi 8 bulan penjara setelah jaksa melakukan banding. Kasus ketiga adalah karena gaya hidup mewah sosok Atasya Yasmin hingga membuat dugaan kasus gratifikasi sang ayah terbongkar. Ayah Atasya Yasmin adalah ex-kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Selain sudah dicopot dari jabatannya, Andi Pramono juga bakal diadili atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar 50 miliar rupiah lebih. Diketahui KPK menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Andi diduga menggunakan jabatannya untuk bertindak sebagai broker atau perantara dan juga memberikan rekomendasi bagi para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor-impor agar dipermudah dalam aktivitas bisnisnya. Sebagai broker atau perantara, Andi diduga menghubungkan antar importir untuk mencarikan barang logistik yang dikirim dari wilayah Singapura dan Malaysia, yang diantaranya menuju ke Vietnam, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.